air itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu. Pokoknya selama ini ada di dunia tuh lo bergerak-gerak aja lah. Kada pernah berkurang, kada pernah bertambah. Nah, yang jadi masalah penampungnya. Nah, dalam sejarah kemarin kan aku komentari itu. Kita kalau membangun itu, kalau tidak boleh melupakan sejarah. Nah, jadi pembangunan yang historis itu berbahaya, bahkan menyesatkan. Ketika konsep Batang Banyu ini termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul penghormatan terhadap sungai. Artinya sungai itu dimuliakan, dan ini terbukti praktik ini ada di negara, ada di Danau Panggang. Nah, pertanyaannya, bagaimana di Banjarmasin? Hasil riset saya menunjukkan konsep Batang Banyu ini ada, tetapi dihianati. Perintah benar membuat skala prioritas agar kita lagi-lagi jangan sampai ketika banjir datang baru kita latah, baru kita kaget gitu loh, Pak. Jadi yang paling penting itu sebenarnya memilih pemerintah, pemimpin yang benar ngerti menguasai Banjarmasin kan itu. Sementara kan problem saat ini kan hampir semuanya kita mengamati mulai zamannya era almarhum Pak Sofian Harpan sampai dengan era saat ini hanya sekedar retorika untuk mengutamakan sungai sebagai misalnya nilai yang jati dirinya kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita bicara soal kota Banjarmasin. Bagaimana perkembangan kota Banjarmasin saat ini ketika ada banyak isu soal Banjarmasin. Misalnya soal bagaimana revitalisasi kawasan Sungai Veteran yang kemudian diwacanakan pemerintah kota Banjarmasin dalam waktu dekat. Selain persoalan misalnya bagaimana pembangunan JPO atau jembatan penyeberangan orang, selain dari beberapa hal yang juga kemudian terus dikuatkan wacananya oleh pemerintah kota Banjarmasin, termasuk misalnya yang pernah kita diskusikan dalam ngopi soal bagaimana Mall Pelayanan Publik MPP di ex Mitra Plaza Banjarmasin. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini seperti biasa. Yang pertama sudah hadir Bapak Profesor Dr. Hadin Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik. Makan kambing. Luar biasa. Oke, kemudian juga hadir Bang Dr. Subhan Sarip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah makin jos akibat makan kambing. Sama-sama kambing. Sama-sama kambing ini. Kemudian ada Bang Fahri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bisa berkumpul lagi kita. Bisa berkumpul kembali di Ngopi, karena ngopi kita bisa berkumpul seperti biasa. Jadi Bang Subhan, hari ini kita bicara kembali bicara soal Banjarmasin. Apa kabar Banjarmasin? Banjarmasin mau dibawa kemana? Ketika hari ini kan ada banyak lontaran isu, rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah kota Banjarmasin. Yang paling dekat misalnya ada soal revitalisasi kawasan Sungai Veteran. Yang ini tentu kan kalau kita membaca veteran itu kan dari ujung dekat jembatan belakang Tempekong itu ya, sampai ke perbatasan Sungai Lulut. Sungai Lulut. Sungai Lulut. Nah, Bang Subhan melihat seperti apa? Ya memang kan sebenarnya kita mungkin melihatnya itu kan seperti ini. Pertama memang persoalan kota Banjarmasin ini sebenarnya kan yang paling harus kita waspadai itu kan persoalan air. Jadi begitu limpahan air misalnya baik itu yang datang dari daerah atas seperti yang terjadi tahun 2021 ataupun yang datang akibat naiknya muka air laut sehingga memaksa muka air sungai juga turun naik, akhirnya sebagian pinggiran kota Banjarmasin itu mulai tergenang, termasuk di kampus beliau ini kalau tidak salah seperti itu ya. Kampus-kampus yang tempat beliau berdua ini termasuk terkena dampak. Ini saat ini nih pasangnya tengah hari nih, kelihatannya tengah hari. Ini tengah hari mulai pasang seperti itu. Nah, lalu pada saat musibah banjir tahun 2021 kebetulan kami dengan Pak Prof ini keliling. Salah satunya tuh melihat di kawasan Veteran. Nah, kawasan Veteran tuh sebenarnya di daerah mulai dari Kuripan
sampai Pasar Kuripan Kuripan itu, Pasar, ya. sampai dengan ke belakangnya Tempekong itu, yang itu sebenarnya tidak terlalu signifikan kenaikan airnya. Tapi sisi lain begitu kita tarik ke sungai, ke apa, mulai dari Kebun Bunga, Kuripan, Cempaka Putih sampai ke arah ke arah apa? Yang di dalam, bagian Yang di dalam ke Sungai Lulut tadi, di situ ternyata airnya begitu banyak berlimpah. Nah, berarti ada sesuatu. Kenapa ini tidak bisa dilimpahkan ke sebelah? Nah, Sementara berarti di sebelah masih memungkinkan. sebenarnya masih mungkin kan. Nah, begitu kita hitung kemarin itu cakupan daerah yang di belakangnya Tempekong itu sampai dengan ke daerah Kuripan itu paling tidak mereka bisa menampung sekitar hampir 100.000 kubik kalau itu bisa dikelola dengan baik. Hampir 100.000 kubik air. Kalau itu dikelola, kalau itu dijadikan daerah tampungan air. Falsafah dasarnya adalah kalau itu misalnya kita, kan ada 3 kilo panjangnya kurang lebih itu kan, artinya mulai dari Tempekong itu sampai ke Sungai Lulut itu kurang lebih 3 km. Ini data yang kita ikuti pada saat rapat dengan tim balai dan pemerintah kota. Waktu itu pertemuannya di balai kota mengenai apa yang dicanangkan ini tadi. Nah, makanya itulah yang jadi kendala utamanya pada saat konsepsinya seperti yang ada saat ini mau dilaksanakan. Sebenarnya itu nanti hanya bisa menampung limpahan air. Begitu jadi ya, mereka dandanin jadi itu sekitar hanya 60.000, kalau tidak salah sekitar 60.000 kubik. Padahal kalau misalnya yang 3 kilo ini kita jadikan itu kanalisasi yang besar sekaligus daerah untuk rest areanya air, itu ada 3 kilo, kita rata-rata sekitar misalnya ada yang 20 meter, ada yang 10 meter, jadi antara 10 sampai 20 meter, maka yang bisa tertampung di sana dengan kedalaman sekitar 4 meter, itu sekitar antara 180 sampai 200.000 kubik air bisa disimpan di sana dari bank air. Artinya pada saat nanti misalnya kita musibah seperti kemarin, maka kalau itu lancar kanalisasinya, limpahan air baik itu di Kuripan, baik itu di Gatot, segala macam itu bisa dialirkan ke Jalan Veteran, kemudian disimpan di Jalan Veteran sampai dia memenuhi batas titik kritisnya atau misalnya berada di atas 200.000 meter kubik air. Nah, kalau sudah melebihi 200 meter kubik air ini kita bisalah buang pompa ke arah Sungai Martapura. Nah, jadi pertanyaan besarnya yang harus kita ingin sampaikan ke pemerintah itu adalah mana pentingnya kita dengan membuat tabungan air, tempat untuk menyimpan air, bank air berupa yang di situ mampu menampung sekitar hampir 200.000 meter kubik, atau kita hanya mendandani jalan, mendandani etalase kota, tapi hanya mampu menampung sekitar 60.000. Sebentar Mas, artinya yang tertangkap hari ini ketika bicara tentang revitalisasi veteran lebih kepada soalan estetiknya saja, hanya mendandan saja. Ya, lebih ke persoalan bagaimana membuat jalan itu menjadi kembar. Estetikanya kan lebih banyak. Kemudian bagaimana supaya misalnya daerah-daerah di situ itu misalnya menjadi lebih indah. Itulah yang paling banyak. Tapi dari segi misalnya kita persoalan tadi air tadi minimal tidak terlalu banyak berfungsi dia. Karena dia hanya mampu menampung sekitar 60.000. Kan sayang sebenarnya. Padahal kita tahu problem utama kita ini adalah persoalan limpahan air. Oke, sekarang saya ke Pak Prof. Prof, tadi kan menarik nih. Kita masih sangat ingat dalam ingatan kita soal misalnya banjir Januari 2021 itu kan yang mengagetkan kita. Dan sampai pemerintah kota membentuk namanya tim ya, Pak ya? Ya, tim Satgas. Kita masuk Satgas Satgas waktu itu. Kemudian sekarang bicara tentang normalisasi kawasan Sungai Veteran misalnya. Nah, saya setuju dengan Bang Subhan. Kan kalau kita bicara revitalisasi veteran harus kita kaitkan dengan musibah banjir itu. Bagaimana sungai itu bisa berfungsi ketika kemudian air pasang atau air dari hulu turun misalnya, kita tidak kaget lagi gitu, Prof. Nah, Prof Adin kan? Nah, jadi kan dari sudut lingkungan lah, ekologi, air itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Pokoknya selama ini ada di dunia tuh, lo bergerak-gerak aja lah. Kada pernah berkurang, kada pernah bertambah. Nah, yang jadi masalah penampungnya. Nah, dalam sejarah kemarin kan aku komentari itu. Kita kalau membangun itu, kalau tidak boleh melupakan sejarah. Nah,
jadi pembangunan yang historis itu berbahaya, bahkan menyesatkan. Yang Nah, historis. kenapa Iya, jadi menyesatkan? Kita harus mendalami kenapa ada kanal. Nah, berapa jumlah sungai? Ya. Nah, tadi kan air itu kan tidak pernah bertambah dan berkurang. Iya. Nah, dan soal apa nih namanya calap ya, istilahnya dulu kan calap. Itu bukan masalah sekarang. Masa sudah sejak zaman Belanda sudah terjadi. Nah, jumlah sungai pada saat itu kalau tidak salah dari buku ada bukan laporan kota itu 130 128 kan kalau 120. Hari ini cuma 70-an. Bayangkan, dia coba bayangkan. Iya. Nah, ini kan nah, kenapa ada kanal? Itu kan Belanda yang buat kanal. Kiri kanan Ayani. Pulau Iya. Tatas Nah, itu karena sungai-sungai itu tidak mampu menampung pada saat pasang tertinggi. Karena posisi, nah ini pernah Iya. posisi geografis kota Banjarmasin ini di bawah permukaan laut. Ini kalau pada pasang terdalam, maka pasti jalan. Dulu Belanda itu kan untuk mengatasinya, sungai itu kan yang normal. Tahun 65, 66 lah, saya di kampung Arab tuh, itu deras. Ada penambang nggak mau calap itu kan, deras. Coba perhatikan di simpang simpang Belitung, pagi-pagi sungai Ya. sudah kelihatan tanahnya. Ya. Ya. Kan artinya sedimentasinya tuh sudah Sangat luar sedemikian biasa. parahnya. Jadi padahal lah sejarah orang Banjar Normalisasi sungai. adalah sejarah sungai. Itu kalimatnya. Normalisasi sungai. Membangun kota Banjarmasin tidak boleh lari dari sungai, dari budaya sungai. Kalau kemudian mengingkari itu menjadi ahistoris. Ya, historis. Jadi kan kita sering bilang sih Prof, kan waktu itu, wah hujan sebentar hujan sebentar banjir, hujan sebentar calap. Artinya sesungguhnya hujan itu kan tadi kalau semak Prof kan sesuatu yang normal dan biasa. Air itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Tetapi kemudian penampungannya ini yang hari ini tidak maksimal Ya. lagi. Sungai kita yang sudah tidak seperti dulu, yang tadi misalnya sekarang sudah menjadi surut dan segala macam. Coba perhatikan hampir semua sungai yang mati, seberapa jumlah sungai yang mati. Mati karena pembangunan kan. Nah, kemudian yang sedimentasi, Ya. kelihatan apa dasar sungai itu Sungai berubah jadi daratan. jadi daratan. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi padahal kebutuhan tentang penampungan itu alami kan. Prof, artinya kan ketika tidak ada sesuatu yang ekstrim pun sesungguhnya ketika sungai kita sudah ada yang sempit, kemudian kedalamannya berkurang dan segala macam, banjir itu tetap akan menjadi ancaman kan? Nah, semestinya gitu terjadi banjir itu, kita ini kan posisi di ujung nih. Karena air itu kan dari hulu ke hilir. Ya. Di hilir itu kan buang ya. Semestinya kita ini kan posisi di hilir. Itu mengalir aja. Sumbatan jangan ada. Ya. Nah, kalau berpenyakit. Tapi ini kan berapa hari anak kita Keliling ada terendamnya tuh berapa hari? Hampir 10 hari, 10 hari Nah, lebih. Ya. harusnya tidak pernah terjadi itu. Artinya ada problem juga antara lewat aja. Harusnya yang lewat tapi ternyata jadi bisa lewat. Ya, harusnya kan dia mengalir aja kan, kita di ujung kan, ujung ke arah laut sudah. Oke, sekarang saya ke Bang Fahri. Kan kita bicara tentang dari sisi pemerintah, dari sisi kebijakan. Kan tentu kita tidak boleh lupa, kalau kata Prof tadi kan tidak boleh menjadi orang yang ahistoris. Sejarah Banjarmasin sebagai kota sungai, kemudian banjir itu adalah sebuah catatan kelam kita Banjarmasin pada Januari 2021 lalu. Artinya kemudian harusnya ketika membuat kebijakan hari ini, bagaimana kebijakan yang misalnya nih, ketika revitalisasi sungai, kebijakan yang berbiaya mahal itu harusnya betul-betul sasarannya adalah bagaimana kemudian memfungsikan sungai veteran, bagaimana banjir itu bisa kita eliminir, kalau kemudian ancaman itu bisa terjadi lagi, Bang Fahri. Begini, Dinda Rasidi ya. Saya meneliti tentang sungai. Konsep sungai dalam perspektif orang Kalsel. Jadi komunikasi lingkungan. Nah, dalam temuan riset saya itu, konsep sungai itu disebut dengan batang banyu. Nah, kita meneliti dari hulu sungai, dari Witnagara, Danau Panggang, termasuk juga Sungai Matapura. Nah, konsep yang lahir
dari sungai itu adalah konsep Batang Banyu. Nah ini filosofis Banjar orang Kalsel. Batang Banyu itu artinya apa? Batang Banyu itu sandaran hidup. Wah ini Nah, sandaran hidup ini terbukti. Artinya Batang Banyu itu menjadi urat nadi kehidupan. Nah, kalau hasil riset saya di Nagara dan di Danau Panggang, ketika konsep Batang Banyu ini dimanifestasikan, ini saya sudah masukkan ke jurnal ya. Jurnal bukan kaleng-kaleng, jurnalnya sudah Q2. Nah, ketika konsep Batang Banyu ini termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul penghormatan terhadap sungai. Artinya sungai itu dimuliakan, dan ini terbukti praktik ini ada di Nagara, ada di Danau Panggang. Nah, pertanyaannya, bagaimana di Banjarmasin? Hasil riset saya menunjukkan konsep Batang Banyu ini ada, tetapi dihianati. Kenapa? Orientasi orang memang pada saat ini harus kita akui tidak lagi berorientasi ke sungai. Kemudian rumah-rumah secara real sudah tidak lagi berserambikan sungai. Nah ya. Kemudian keseharian orang juga sudah tidak di sungai. Lalu sungai, konsep Batang Banyu menjadi ditinggalkan. Ini. Nah, akhirnya apa? Dengan konsep Batang Banyu ditinggalkan, makna tentang sungai itu sedikit sudah bergeser. Dari sungai sebagai urat nadi di awal-awal sejarah kita ya, yang disebutkan oleh Yanda Prof tadi. Kemudian kesininya sungai kita itu dihianati. Ya, makanya kemudian saya sudah curiga, jangan-jangan sungai sudah dikapitalisasi. Artinya tadinya kawasan itu kawasan sungai, kemudian muncul rokok, jalan, pelebaran jalan. Ini kan sudah bentuk pengkapitalisasian sungai. Ya. Lalu selanjutnya kehilangan makna Batang Banyu itu. Makna Batang Banyu itu hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Penghormatan terhadap sungai itu sudah tidak ada lagi. Nah, wajar dari 100 sekian hanya menjadi 70 berapa tadi ya? 70-an lah. 70-an Artinya 50 anak lebih. sungai. Artinya kan banyak nih yang hilang. Nah, kenapa? Karena memang sudah konsep Batang Banyu itu tidak ada lagi dalam filosofis. Ada hanya ucapan. Kemana Batang Banyu? Hanya ucapan, tidak dalam konsep manifest. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan adalah pemerintah selaku pemangku regulasi idealnya punya konsep yang jelas. Kemudian konsep yang jelas ini perlu mendapat dukungan dari publik. Bagaimana caranya supaya partisipasi publik itu muncul? Ya dikomunikasikan. Nah, pertanyaan saya adalah hal-hal semacam ini, hal-hal yang strategis tentang lingkungan seperti ini, sudahkah pemerintah itu melibatkan publik? Melibatkan publik itu adalah melibatkan orang-orang yang memang memiliki kepedulian terhadap sungai, lalu apa? Bisa berpartisipasi. Iya. Jadi pemerintah kesannya tidak sendirian. Memang sudah dilibatkan, tapi tetap jalan ke keinginan mereka kan cuma sekadar pertemuan. Yang ini hanya justifikasi kalau semacam itu terjadi. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana sungai-sungai itu berdasarkan partisipasi publik, lalu muncul pemetaan mana sungai-sungai yang sudah hilang. Ya. Diidentifikasi dong. Lalu sungai-sungai yang setengah hilang. Artinya masih ada tapi sudah tidak berfungsi. Nah, mana yang sungai-sungai yang masih berfungsi? Nah, dengan
dengan adanya identifikasi atas sungai ini, lalu ada orientasi. Nah, yang perlu segera dinormalisasi kawasan mana saja. Sehingga ada skala-skala prioritas. Betul. Nah, kita sudah, kalau kita bicara investasi, berapa banyak sudah uang rakyat yang terserap di banyak di penataan Sungai. penataan bantaran bantaran sungai yang ada di Pitrang. Dari zaman Pak Muhyiddin misalnya kan, Ketika mulai pembebasan. beliau melakukan pembebasan dengan gigih gitu kan. Nah, setelah itu selesai, seharusnya ditindaklanjuti dengan upaya apa nih? Nah, Yang itu yang hari ini nyaris tidak banyak berubah kita lihat di lapangan. iya, seperti itu saja. Akhirnya jadi tempat orang mancing, jadi tempat orang nembak ikan gitu kan. Nah, kalau itu sudah investasi uang rakyat itu begitu banyaknya sudah ke situ, maka harus difokuskan dong. Nah, dijadikan apa nih? Lalu program-program pemerintah tentang lingkungan itu perlu tersosialisasi dengan masif. Publik. Oke, sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, soal bagaimana tadi misalnya nyamuk sampaikan Kanda Fahri, soal bagaimana keterlibatan publik, bagaimana membuka ruang partisipasi publik oleh pemerintah. Kemudian tadi bicara misalnya sungai kita yang sudah semakin berkurang jumlahnya. Artinya kemudian kalau ini dibiarkan kan akan menjadi semakin ancaman nih. Sementara kata Prof Hadin, kondisi sungai kita hari ini kan air itu tidak bertambah, tidak berkurang, tetapi kemudian daya serap kita yang kemudian hari ini tidak maksimal. Nah, bagaimana kemudian harusnya pemerintah hadir di situ? Bagaimana pemerintah kemudian membuat skala prioritas agar kita lagi-lagi jangan sampai ketika banjir datang baru kita latah, baru kita kaget gitu loh, Bang. Jadi yang paling penting itu sebenarnya memilih pemerintah, pemimpin yang benar ngerti menurut saya Banjarmasin kan itu. Sementara kan problem saat ini kan hampir semuanya kita mengamati mulai zamannya era almarhum Pak Sofian Arpan sampai dengan era saat ini hanya sekedar retorika untuk mengutamakan sungai sebagai misalnya nilai yang jati dirinya Kota Banjarmasin. Kan semua menyatakan sungai sebagai jati diri Kota Banjarmasin, sungai sebagai bla 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 lah. Makanya saya sependapat dengan disampaikan Prof Hadin bahwa mereka itu kan tidak memahami mengenai bahwa ada sejarah di dalam sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Sebenarnya bukan hanya sungai. Karena Kota Banjarmasin ini kalau kita pelajari sejarahnya, dia ini memang secara alamiah sudah terendam karena sudah berada di bawah permukaan laut 30 tahun yang lalu, mungkin lebih 40 tahun yang lalu berdasarkan pada saat posisi dia masih di bawah sekitar 16 cm di bawah permukaan air laut. Itu cerita 40 tahun yang lalu. Bang Subhan, ini kan ini tadi, apakah mereka yang tidak paham atau kemudian kita yang tidak bisa memahami mereka? Saya kan gini hari ini, kalau kita bicara sungai, pemerintah kan sudah membangun kawasan sungai itu menjadi katanya nih menjadi kawasan objek wisata, menata menjadi lebih indah. Ada kawasan misalnya Siring, kemudian kawasan di Kampung Ketupat. Sekarang misalnya melempar lagi wacana akan melakukan revitalisasi kawan veteran. Mereka kan hanya memahami bantaran, bukan sungainya. Makanya tadi disampaikan Bang Bahari mengenai Batang Banyu itu kan nilai-nilai filosofis. Yang disampaikan Prof Hadin mengenai sejarah itu kan nilai-nilai filosofis. Nah, filosofis inilah yang mereka tidak paham. Misalnya belum ditangkap, pada saat kita misalnya mungkin belum ditangkap, menurut saya belum paham mereka. Karena buktinya, misalnya salah satu contoh, Pak Muhyiddin membuat visi Kota Banjarmasin itu ada dua. Yang utamanya pertama menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota sungai. Dan kedua menjadikan Banjarmasin sebagai pertumbuhan ekonomi terdepan di Kalimantan. Gerbang ekonomi terdepan di Kalimantan. Ini dua hal ini aja coba kita pelajari sampai diteruskan Payet Musina 2016, kalau sekarang 2020 sekitar 2020-an tadi kan, 2021 habis nih masa ini. Nah, di sini aja kita lihat, kalau kita bicara misalnya sungai sebagai ininya Kota Banjarmasin, maka sungai harus dipahami tidak hanya sebagai persoalan fisik, tapi dipahami sebagai persoalan budaya. Persoalannya ruhnya orang Banjar itu adalah sungai. Itu yang pertama sungai. Yang kedua kita bicara misalnya gerbang Kalimantan tadi kan, ekonomi Kalimantan. Tapi ternyata pasar Sudim Pempir dan kawasannya pernah ada tersentuh. Dari 10 tahun, 15 tahun bukan yang lalu. 10 tahun, 20 tahun yang lalu mulai zaman Pak Sofian Arpan sampai sekarang. Tidak pernah berubah.
kenapa yang pemicu pertumbuhan kota dan jati diri kota Banjarmasin kok tidak tuntas tersentuh? Yang didandani hanya urusan bantaran. Karena kenapa jadi bantaran? Karena bantaran itu paling mudah dilihat. Begitu mudah dilihat, maka dinyatakan ini prestasiku sudah berhasil untuk menata persoalan sungai. Tapi esensi utama yang menjadi persoalan air tidak pernah tersentuh. Makanya akhirnya terjadilah yang seperti kita alami saat ini. Misalnya seperti ini lagi contohnya. Mungkin Bang Rasidi bisa cermati, drainase kita tuh sudah berulang kali didandani. Berkali-kali. Mungkin berpuluh-puluh kali dandani drainase ini. Mungkin daerah Prof Hadin, daerah ini di Kayu Tangi juga didandani. Tapi begitu hujan tetap hujan lebat, muka air pasang naik seperti yang di Unam itu tetap jadi masalah air. Tapi ini tetap dilanjutkan, kan berarti tidak ngerti. Suatu program yang tidak memberikan nilai keberhasilannya, tapi terus kita lanjutkan. Nah, kembali ke persoalan besar yang tadi, saya khawatir sebenarnya kalau misalnya polanya seperti yang di Petran ini, maka yang terjadi adalah kalau kita diserbuk air seperti yang kemarin lagi, muncul masalah lagi karena daya tampung tuh sudah semakin sedikit. Apalagi kami dengan Prof Hadin ini kan kebetulan keliling pada saat banjir itu ya Prof ya. Kita keliling. Salah satu stressing pada saat itu adalah kita sepakati loh di Satgas itu. Jalan Sungai Ayani dan Sungai Petran itu kita tembuskan dan kita jadikan itu supaya terkoneksi ke sampai Sungai Martapura. Baru beberapa bulan kita kerja setelah cerita banjir nih hilang, akhirnya itu boleh diayani itu. Jembatan kan dulu mau ditinggikan, berapa jembatan yang ditinggikan? Yang lain sekarang jadi apa? Ya hanya beberapa Ya jembatan. kan kasihan yang dibongkar kan? Orang yang dibongkar ya. Nah ini bukti ketidakseriusan pemerintah kota. Artinya wajar kalau kemudian masyarakat atau mereka-mereka yang terdampak. Ya jangan kan masalah kita tim Satgas kemarin termasuk yang terlibat di dalam memikirkan mengenai itu berhenti gitu kan. Artinya kan orang menilai ini kayak kerjaan serampangan. Iya, asal-asal ya tadi kan retorika aja kan, kita akan benahi ini tapi tidak pernah tuntas. Nah makanya saya tadi jawaban saya bahwa kalau mau menuntaskan pilih ke depan itu orang-orang yang benar mengerti mengenai sungai. Karena kita nih air ini masalah besar loh Pak Rasidi. Karena kayak ini, satu lagi saya menambahkan yang Prof Hadin tadi, di samping sungai yang paling fatal itulah daerah resapan. Daerah kita ini kan sebenarnya sudah berubah menjadi daratan semua. Jadi gunung-gunung yang ada di mana di tanah laut itu udah dipindah ke Banjarmasin, ditumpuk di Banjarmasin. Dampaknya ini Pak Rasidi, kalau saya masukkan ini dengan benda-benda ini akan naik. Nah itulah gambaran kita. Daerah air yang tadi dibilang Pak Prof Hadin bahwa air ini selalu ada, selalu sama jumlahnya. Tapi begitu kita masukkan ini, dia naik kiri kanannya. Itulah Banjarmasin. Jadi kronis sebenarnya. Artinya sudah sangat ini mengancam betul masa depan Banjarmasin ini. Dulu kan kita meramalkan, kemarin kan saya meramalkan di wawancara di TVRI, kita sampaikan, kita khawatir dengan Banjarmasin, paling kata kita kan tidak 5-10 tahun Banjarmasin ini bisa banjir gitu. Tahu setahun setelah itu banjir kan. Januari 2021. Nah, kita khawatir loh, kita diskusi ini meramalkan nanti misalnya. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Prof. Konsistensi sebuah kebijakan pemerintah menjadi penting agar sekali lagi jangan ketika ada musibah, ketika ada peristiwa kita gelagapan kemudian melakukan tindakan kebijakan atau pilihan kebijakan yang serampangan, kemudian akhirnya kita latah lupa. Nah, bicara tentang revitalisasi Petran misalnya, kan sangat ideal misalnya kalau Petran itu kita fungsikan betul-betul sungai itu dalam rangka tadi sebagai penampungan air kan Bang Subhan. Tapi konsistensi pemerintah dari sisi kebijakan, Pak Prof. Jadilah pemerintah ini kan harusnya didukung oleh para ahli. Ya, jangan hanya berdasarkan kepentingan politik. Jadi kita terakhir melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan kita itu pasti ada kepentingan politik. Nah, jadi kalau para ahli itu kan ini mengambil satu kegiatan apa, kan dikaji dulu cara ilmu pengetahuan. Nah, contoh tadi kan kasus sungai ini, apa itu enggak. Jadi kalau langkah-langkah itu diambil tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya dari sudut lingkungan lah. Ini akan aku mau mendalami soal lingkungan. Kecuali dari sudut lain. Sementara sudut politis tadi paling. Iya. Sementara kepentingan yang mendesak untuk kita kan masyarakat itu untuk lingkungan, aspek lingkungan. Itu ya, jadi
jangan, memang pada saat jadi wali kota kah, Ya. itu wajar lah beradu kepentingan kan main politik lah. Tapi setelah duduk, nah bekerja itu harus dikelilingi oleh para ahli, ilmuwan. Jangan dikelilingi oleh para ahli kepentingan. Nah, itu masalahnya. Ada ahli kepentingan ilmuwan, tapi yang hati-hati ilmuwan yang banyak kepentingan. Ahli kepentingan nggak perlu. Tapi kan setidaknya ada masukan kan, Prof. Ada input misalnya dari dinas terkait, misalnya memberikan kajian dan segala macam. Termasuk dulu kan di awal-awal ada rembuh semacam forum kan. Musrembang ya. Di luar Musrembang kan ada forum kan, waktu Bang Suban kan masih ingat kan? Oh, Di iya. awal-awal itu bagaimana menyerap pendapat. Contoh konkret, nah, ya kalau salah Bang Suban ini ikutlah waktu kita membuat perda sungai. Iya. Nah, kan pengkajian mendalam lah. Lalu salah satu mengantisipasi akibat dampak pembangunan tadi. Nah, itu kan tanah urukan itu sangat potensial untuk mengurangi daya tampung air. Resapan Iya. daerah resapan. Resapan daya tampung. Lalu kita mengambil kebijakan dengan perda membuat konstruksi rumah panggung. Nah, panggung. Kan air pasti mengalir, dibiarkan air mengalir di bawah. Kalau diuruk pasti di lingkungan tuh Buntu. banjir. Tersumbat kan? Banjir. Nah, suatu ketika pernah lah Pak almarhum Profesor Ilham Jarkasim, Din ya, kenapa di banjir di wadah kok kada pernah banjir? Cari supaya ada orang murok kita. Prof. Ilham di Pelamboyan. Pelamboyan, cari aja ada yang murok. Dicari dan ada yang murok. Kita kan sama. Ada orang yang murok membangun rumah tapi dengan urukan. Kan kalau posisi di bawah permukaan air laut tuh kan artinya tanah kan di bawah. Iya. Nah, jangan lagi ditutupi kan harusnya biarkan air mengalir. Nah, itu kalau bagaimana kita meminta apa yang surah ahli-ahli. Kalau peraturan yang sudah ditetapkan aja Dilanggar. Ini ada yang kasus yang kita waktu banjir. Sakanya pelanggar yang terberat ya Pak. Terberat ya itu tadi mantan pengambil kebijakan. Nah, kita kan mantan pengambil kebijakan. Maka berapa ribu? Wih, luas sekali. Luas sekali ada mau uruk kan tuh. Dan itu sampai sekarang dibiarkan loh. Ya. Padahal Jadi ada sampai kapanpun persoalan banjir tidak akan selesai. Makanya cari pemimpin tadi yang harus mengerti. Kalau Hanya pemimpin kita mengerti butuh kan orang yang serius. Iya serius. lah. Hanya kan mengerti tapi juga harus serius harus dan paham. tegas, harus tegas. Tapi boleh jadilah kadang ngerti kadang ngerti bahwa ini ada dampaknya. Atau yang penting jangan dirinya yang calap kira-kira Prof. Bisa aja. Bang Ari. Ya kan Pak Ari, kita melanjutkan nih misalnya kan artinya lagi-lagi kalau sentilannya Bang Suban kan kita butuh pemimpin itu nanti lah gitu kan. Faktanya gitu kan. Ya tapi kan gini, konsistensi sebuah kebijakan kan menjadi penting. Sekali lagi, bagaimana kemudian kita tidak bicara soal periode kepemimpinan. Periode kepemimpinan 5 tahun atau maksimal kan 2 periode 10 tahun misalnya. Tapi kebutuhan kota inilah kebutuhan publik masyarakat Kota Banjarmasin yang harus dilindungi, bukan karena soal pemimpinnya siapa kan, Bang Handeman. Ya. Tadi saya sedikit lagi menyambung dari ayahanda Prof Hadin ya, bahwa penting dikelilingi oleh orang-orang yang ahli. Nah, kita punya Universitas Lambung Mangkurat. Banyak hasil-hasil riset di situ. Iya. Jurnal-jurnal yang bisa menjadi rujukan untuk diambil kebijakan. Bisa dipelajari. Kurang apa sih gitu kan? Jangan bicara sungai, itu OLM itu gudangnya penelitian. Di RPPM itu kalau mau diminta saja jurnalnya boleh diakses sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan. Nah, sehingga kebijakan yang dibuat justifikasinya jelas, kuat berdasarkan riset-riset yang ada. Nah, lalu terkait dengan konsistensi gitu ya, konsistensi yang dibangun oleh pemerintah. Ini kan juga berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat harus berani
mengungkapkan aspirasi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Kalau kawasannya calap, berani dong ngomong gitu kan. Ya. Ini kenapa nih kawasan kami calap? Ya sedikit saya menghimbau saja. Tapi ada loh masyarakat di tengah forum dengan pejabat publik, padahal mereka kebanjiran, kecelakaan, tapi apa yang oh kita biasa aja pakai itu ya. Nah, ini kan sesuatu yang keliru ya. Artinya publik belum paham. Publik juga belum paham. Tetapi publik itu merasakan. Orang merasakan tiap lewat di jalan kok banjir gitu kan. Nah, ini seharusnya kawan-kawan itu, termasuk juga teman-teman media, coba dong menyuruti hal-hal seperti ini gitu. Kenapa? Karena ini persoalan urgent. Kanda, kan kita ini perlu menjembatani antara problem yang ada di hati masyarakat tadi dengan misalnya tadi soal kepemimpinan sampaikan Bang Subhan misalnya. Kan ada problem sistematik yang sangat problematik terjadi ketika kita bicara pemilu kan. Orang sering membedakan antara ini persoalan kemudian ini pemilu. Karena tadi persoalan transaksional yang masih terjadi dan segala macam. Orang tidak lagi memandang siapa yang punya gagasan, siapa yang punya, misalnya tadi Bang Subhan kan bilang kita butuh pemimpin yang paham soal Banjarmasin, soal kondisi sungai. Oke. Kalau terkait dengan itu, katakanlah begini. Ini kan musimnya nih. Musim rakyat untuk kritis. Ya, harusnya. Rakyat harus berani kritis. Nah, saya katakan lagi nih. Rakyat harus berani kritis. Di mana kekritisan itu melihat apa agenda caleg-caleg ini. Agenda yang berhubungan dengan ketika menghadapi realitas lingkungan banjir. Apa agenda caleg-caleg ini berhubungan dengan banjir? Saya belum ke nomor 1. Ya, belum. Ini hanya caleg. Jadi caleg. Kenapa? Karena caleg-caleg ini mereka lah yang akan memperjuangkan aspirasi. Nah, sampai saat ini apakah sudah ada caleg yang berani berbicara tentang lingkungan? Ini sekaligus nih edukasi politik bagi caleg. Ya, betul. Ini kuliah gratis loh. Diundang calegnya harus ngopi ini kan. Ya, jadi dia berani menyuarakan isu lingkungan di Banjarmasin sebagai sebuah program yang akan dia perjuangkan. Artinya orang ketika tampil dalam kontestasi pemilu itu dia harus punya proposal tematik sungai, tema lingkungan seperti apa. Betul. Nah, bukan hanya pasang foto kayak iya, orang. jadi dia berani menangkap gitu ya, berani menangkap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan lingkungan apa. Nah, isu banjir. Nah, kalau ini bisa dia kemas dengan baik untuk meyakinkan publik, saya yakin dia akan terpilih. Bukan hanya sekedar transaksi. Kalau transaksional itu kita terlalu menuduh lah ya. Kita sudah jauh, udah usah menuduh lagi. Nah, tetapi yang kita ingin kedepankan adalah bagaimana publik hari ini paham. Adakah caleg-caleg itu yang mengagendakan atau memprogramkan dalam visi misi program kerjanya dia itu terkait dengan persoalan lingkungan, persoalan banjir, persoalan seringnya kebakaran, bencana kebakaran di Kota Banjarmasin. Ya. Ada nggak itu menjadi agenda yang akan dia perjuangkan? Nah, yang kedua misalnya, ini publik juga bisa, masyarakat juga akan mengamati hal-hal seperti itu. Sekaligus kita juga membangun daya kritis tadi. Nah, yang kedua, nanti ke depan cari figur pemimpin. Nah, ini masuk barang tuh. Masuk nih. Ya, cari figur pemimpin yang memang berorientasi kepada lingkungan. Berorientasi kepada lingkungan bukan harus menggusur, Ya. bukan harus main pukul, tetapi bagaimana melibatkan publik secara partisipatif sehingga memiliki daya dukung yang kuat. Dan ini ke depan Kota Banjarmasin tentu membutuhkan figur-figur pemimpin yang pro lingkungan, mampu mengatasi banjir. Paling tidak bukan hanya mengatasi ya, mengurangi. Ya. Nah, tentu dengan program-program yang real, yang terukur,
bersumber dari data-data hasil riset. Coba hal-hal semacam itu bisa apa namanya, dikonsultasikan ke para ahli, maka semua akan tuntas. Pertanyaannya, mau tidak untuk melakukan hal-hal yang strategis seperti itu? Itu poin pentingnya. Oke. Terakhir saya ingin contohnya terus ya. Ya. Contoh yang saya kan tahun 80-an pertama kali tahun 80 menjejak kaki di Surabaya. Melihat suasana Surabaya itu kan panas lah, kemudian kotor. Nah, dalam perjalanannya ini mungkin sebenarnya yang tahu perjalanan kok berubah. Rupanya ada ahlinya. Ibu Risma termasuk? Johan Silas. Ya, Johan Silas ya. Nah, Johan Silas. Dosen kita dulu. Nah, dosen itu yang ada ahlinya. Jadi tidak bisa kalau ini kan jangan wali kota itu serba bisa gitu nah. Tidak, wali kota tidak serba bisa. Ini mah anu aja, minit saja kan. Maka dia perlu orang bisa. Orang bisa. Itu masalahnya. Jadi kita lihat contoh Surabaya sekarang. Coba lihat Surabaya. Ya, berhasil sebenarnya. Berubah. Jadi ya terakhir penutup ke Bang Sukan. Jadi sebenarnya gini, kita ini kan tadi saya sepakat dengan sampaikan oleh Dinda Fahri. Sebenarnya kan mereka tuh mudah loh membuat misalnya visinya atau misinya apa, karena kita sudah punya RPJP jangka panjang kan. Kalau dulu sebenarnya RPJP-nya zaman era Pak Muhyiddin itu kan dua stressing visinya, itu utama adalah menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ekonomi Kalimantan. Yang kedua menjadi sebagai kota sungai. Nah, kalau kita tarik sungai tadi menurut Prof Hadin dan Dinda Fahri tadi kan bahwa sungai harus dilihat dalam aspek sejarah dan harus dilihat ada nilai-nilai filosofisnya. Berarti di sini kita harus melihat sungai dalam perspektif sebagai wujud fisik dan sebagai tidak berwujud fisik. Iya. Nah, jadi di dalam tidak berwujud fisik ini bagaimana fungsi sungai? Nah, dia sebagai misalnya jalan air. Kalau ibarat di tubuh ini kan sungai itu sebenarnya bagian peredaran darah, urat-urat darah ini, sehingga kalau dia ditumpuk oleh tumpukan tersumbat, pecahlah dia. Nah, itulah yang terjadi. Nah, lalu kalau kita misalnya mau serius menangani kota Banjarmasin ini, maka kembalilah ke marwah yang dimilikinya. Jadi dia kota perdagangan jasa dan dia kota sungai. Nah, apalagi sekarang ini kan problem kita itu kan dia bukan lagi menyandang sebagai ibu kota provinsi. Artinya kota Banjarmasin ini harus semakin mandiri. Lalu untuk memandirikan dia ini, dari mana sumber pendapatannya? Lalu kalau dia misalnya tidak mencukupi sumber pendapatan yang memadai, bagaimana dia menghadapi bencana atau mempersiapkan dirinya pada saat misalnya memproteksi bila terjadi serbuan air? Karena serbuan air berdasarkan riset ya, yang ada di Kompas pernah disampaikan, tahun 2050 kawasan bantaran Sungai Banjarmasin termasuk Pasar Sudimampi dan sekitarnya itu akan tenggelam akibat pemanasan global sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, bayangkan kalau sampai 50 cm itu berapa persen area Banjarmasin ini yang akan dipenuhi dengan air? Lalu pertanyaannya, itu kan tinggal 30 tahun lagi. Iya. Apa langkah kita untuk menyiapkan Untuk mempersiapkan itu? Karena kita tidak mungkin misalnya memproteksi permukaan air laut itu kita hambat untuk tidak masuk itu misi impossible itu kan. Nah, jadi kalau sudah dia maksimal terpaksa harus kita terima masuk, tinggal kita ini bersiap melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi hati-hati kota Banjarmasin. Maka itu yang kita butuhkan. Bagaimana konsep Banjarmasin menghadapi Ya, tadi itulah tadi pentingnya salah satu unsur legislatif yang menjadi mitra pemerintah ke depan, dan kemudian pentingnya soal yang kepemimpinan yang nomor satu. Jangan seperti itu lagi, jangan memilih karena misalnya citra. Jangan memilih karena yang bersangkutan memanfaatkan bla 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 blanya. Jadi harus benar-benar yang dilihat pertama kali itu adalah kemampuan dia dalam memahami apa sebenarnya masalah kota Banjarmasin, apa sebenarnya potensi kota Banjarmasin, sehingga itu bisa dibawa menjadi keunggulan kompetitif yang akhirnya walaupun kota Banjarmasin ini tidak
menjadi ibu kota provinsi lagi, tapi tetap bisa survive dan bahkan tetap bisa menghasilkan yang terbesar pendapatannya dibandingkan daerah lain. Hanya itu yang kita butuhkan ke depan. Ya. Orang yang punya gagasan, Ya, bagaimana harus. kita membawa Banjarmasin ke depan dengan apa tadi? Kan ada perkiraan 2050 akan menjadi seperti apa? Ya. Bagaimana tahapan yang dia lakukan itu yang kita butuhkan. Iya, pemetaannya ke depan. tadi, makanya kan Dan yang- yang yang- pasti membangun Dan Banjarmasin. satu barang sini sampai sekarang mungkin Prof Hadin atau Bapak Ari bisa cari. Adakah kota Banjarmasin itu punya roadmap terkait dengan persoalan sungai? Artinya sungai dalam hal tadi kan kita melihat dari segi aspek apa fisiknya dan aspek non fisiknya. Adakah punya? Sampai sekarang kita belum melihat. Master plan sungai. Master plan sungai. Jadi sungai, misalnya master plan sungai itu satu aja. Sungai sebagai jalan air, pembuangan air kan. Nah, master plan mengenai sungai sebagai jalan air ini punya nggak? Itu yang kita Ini butuhkan. yang kita sederhana tunggu. loh ini, baru itu. Bukan sekedar mendanani sungai menjadi lebih cantik untuk berfoto. Itu kan hanya sebatas bantarannya. Makanya kan sebenarnya kan kadang-kala kan seperti ini Dinda Pari. Judulnya revitalisasi sungai. Padahal kalau memahami revitalisasi sungai itu maka dia akan mengembalikan fungsi dia sungai sebagai perwujudan dari segi fisik, perwujudan sebagai non fisik tadi budaya tadi sebagai batang banyu. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang harusnya dijewantahkan pada saat prinsip revitalisasi. Tapi yang terjadi saat ini revitalisasi hanya dilihat hanya sosok fisik. Itu yang terjadi kan? Karena ujung-ujungnya tadi adalah pencitraan. Nah, kita bicara misalnya veteran kembali tadi. Bicaralah mengenai judulnya revitalisasi. Tapi revitalisasinya hanya bicara fisik. Bagaimana dengan non fisiknya seperti yang disampaikan Prof Hadin tadi, ini persoalan sejarah. Ini kata Dinda Pari tadi, ini persoalan batang banyu itu ada nilai filosofis. Ininya ditaruh di mana yang ini? Nah, jadi nilai-nilai inilah yang harus dipahami. Jadi sepanjang mereka masih melihat seperti yang ada saat ini, maka jangan berharap banyak bisa merubah kondisi kota Banjarmasin. Oke, walaupun kita tidak berharap banyak, tapi kita tetap punya optimisme ke depan. Ya, optimis harus. Baik, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Kanda Fahri, terima kasih Pak Prof. Dan kita berharap nanti akan menjadi diskusi selanjutnya akan bersambung, termasuk nanti mendekati di bulan Juli, Agustus. Ya undang apa? Siapa tuh? Yang calon-calon legislatif dan kalau perlu calon wali kota yang sudah berani tampil. Siapa yang kira-kira Muhyar. hari ini sudah mulai muncul ke Yang jelas publik. kan Pak Muhyar tuh Sahabat Muhyar. ada lagi di Siapa bawahnya. yang pian tunggu 2024? Siapa yang pian tunggu 2024? Tapi belum tentu Pak Muhyar loh. Bisa aja Prof Hadin, bisa aja Dinda Pari, bisa aja Bang Asih, bisa aja kita dan Tapi yang pasti yang kita tunggu adalah orang yang punya gagasan. Siap, Oke, betul, baik, terima betul. kasih Pak Prof, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Kanda Fahri. Demikian untuk kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, bicara soal bagaimana membawa Banjarmasin ke depan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.